Saat seseorang sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, disitulah biasanya Allah paling dekat. Tapi sayangnya, banyak yang tak menyadarinya. Mereka melihat gelapnya dunia, tapi lupa ada cahaya yang selalu tersedia di langit yang tidak pernah tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga Allah selalu menjaga hati dan langkah kita. Hari ini kita akan mendengar kisah nyata yang semoga menjadi pelipur lara bagi siapapun yang sedang berada di titik terendah. Kisah tentang seseorang yang pernah ingin mengakhiri hidupnya, namun Allah ubah semuanya dalam cara yang sangat indah. Namanya Pak Hashim. Dulu beliau seorang karyawan toko elektronik. Gajinya pas-pasan, tapi cukup untuk makan dan kebutuhan dasar. Sampai suatu hari, toko tempatnya bekerja bangkrut. Ia kehilangan pekerjaan, dan sejak itu, hidupnya berubah drastis. Istrinya mulai sering sakit-sakitan, anak pertamanya harus putus sekolah karena biaya tak ada. Dan ia sendiri bingung harus mulai dari mana. Ia coba jualan gorengan di depan rumah kontrakan, tapi tiap hari hanya habis setengah, sisanya basi. Pernah suatu malam setelah sholat Isya, ia duduk termenung di depan dapur. Ia bilang, "Ya Allah, aku capek, aku malu. Aku sudah coba usaha, tapi tetap gagal. Apa Engkau marah padaku?" Hatinya begitu remuk, pikiran-pikiran gelap mulai datang. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya agar tak jadi beban keluarga. Tapi malam itu juga, ia teringat satu kalimat Ustadz di masjid. "Jangan menyerah saat susah. Bisa jadi, Allah sedang menghapus dosa-dosamu lewat kesusahan itu." Kalimat itu menghentikan langkahnya. Ia batal melukai diri. Besok paginya, ia pergi ke masjid. Bukan untuk sholat, tapi untuk menangis. Ia duduk di pojokan, memandangi lantai, dan mengucap lirih, "Ya Allah, tunjuki aku jalanmu. Aku tidak tahu lagi harus kemana." Dan saat itu, seorang kakek menghampirinya. Kakek itu mengira Pak Hashim butuh bantuan. Setelah sedikit ngobrol, kakek itu malah bilang, "Kalau kamu nganggur, bantu-bantu saya bersih-bersih masjid ya." Awalnya hanya nyapu dan ngepel, tapi hari demi hari, ia merasa tenang. Ia mulai ikut sholat berjamaah, mulai rutin membaca Al-Quran setelah subuh, mulai tersenyum lebih sering. Ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi sedikit demi sedikit, rezeki datang. Ada jamaah yang memberinya uang saku, ada juga yang memintanya jadi MC acara pengajian, dan ada juga yang memintanya jadi MC acara pengajian. Hingga akhirnya, ia diminta mengisi tausiah kecil saat Jumat malam, karena katanya, kisah hidupmu itu menyentuh, banyak yang harus dengar. Kini tiap malam Jumat, Pak Hashim duduk di mimbar kecil masjid itu. Dengan suara sederhana, ia menyampaikan nasihat-nasihat hidup, dan jamaah selalu menangis mendengarnya. Sahabatku, mungkin kamu sedang seperti Pak Hashim dulu. Tak punya arah, tak tahu mau kemana, tapi jangan buru-buru putus asa. Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Bisa jadi, ini hanya masa ujian. Dan kalau kamu sabar, akan ada keajaiban di baliknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya, sesudah kesulitan itu, ada kemudahan." Quran Surah Al-Insyirah, ayat 6. Dan Nabi SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, sakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapus sebagian dari dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau video ini menyentuh hatimu, jangan lupa klik like sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Silakan tulis di kolom komentar, apa ujian hidupmu hari ini. Dan mari kita saling mendoakan. Dan insya Allah, dengan berbagi kebaikan ini, Allah permudah urusan kita semua. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang kuat dalam sabar dan tidak mudah menyerah. Semoga Allah limpahkan rezeki yang halal, hati yang tenang, dan hidup yang berkah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.